Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Abiesta dengan NIM 28921509199. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan materi untuk ulangan tengah semester 3, yaitu alasan mempelajari ekonomi manajerial. Nah, jadi dalam ekonomi manajerial ini adalah tugas utama manajer, yaitu membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis mencapai tujuannya. Contoh, meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya. Nah, ekonomi manajerial, aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksud dengan cara yang paling efisien. Jadi maksud ekonomi manajerial di sini adalah ilmu tentang keputusan, bagaimana di dalam organisasi itu terdapat tujuan dan maksud, dan bagaimana juga cara seorang manajer melakukan atau mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang paling efisien. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan ilmu ekonomi. Nah, keterkaitan dengan ilmu keputusan ekonomi manajerial juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Nah, secara spesifik, matematika ekonomi atau mathematical economics digunakan untuk memformalkan, yaitu menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi, ekonometri atau econometrics, kemudian menerapkan peralatan statistik, terutama analisis regresi pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonom dan untuk peramalan atau forecasting. Nah, keterkaitan dengan ilmu ekonomi. Jadi, sebagai contoh, teori ekonomi mempostulatkan bahwa kuantitas yang diminta itu Q. Untuk suatu komoditas adalah fungsi atau tergantung kepada harga komoditas tersebut. Misalkan itu P. Nah, dan pendapatan konsumen itu Y, dan harga komoditas lain yang berhubungan, yaitu komoditas komplementer dan substitusi secara berturut-turut, PC dan PS. Komoditas komplementernya itu PC dan substitusinya itu PS. Bila diasumsikan bahwa selera tidak berubah, kita dapat mempostulatkan model formal atau model matematika sebagai berikut. Q sama dengan F dikali P, Y, PC, dan PS. Nah, dengan mengumpulkan data tersebut untuk komoditas tertentu, kita dapat mengestimasi hubungan empirisnya atau ekonometri. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk dapat menentukan seberapa besar perubahan Q dengan adanya perubahan dalam P, Y, PC, dan PS, dan untuk meramal permintaan di masa mendatang untuk komoditas tersebut. Informasi ini penting bagi manajemen agar dapat mencapai maksud dan tujuan perusahaan atau maksimalisasi laba dengan cara yang paling efisien. Jadi, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menemukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teori perusahaan. Perusahaan atau firm adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan adalah untuk membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Nah,
Tujuan dan nilai perusahaan. Semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi perusahaan memaksimumkan laba sekarang atau jangka pendek sekarang. Asumsinya memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan, dicerminkan dari nilai sekarang dari semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskon ke masa sekarang karena $1 keuntungan di masa depan harganya lebih sedikit daripada $1 keuntungan saat ini. Ada beberapa kendala sumber daya yang ada di perusahaan, yaitu terjadi karena terbatasnya ketersediaan input-input penting. Contoh, perusahaan mungkin tidak akan mampu menyewa pekerja ahli sebanyak yang diinginkan, terutama dalam jangka pendek. Perusahaan mungkin tidak mampu memperoleh semua bahan mentah tertentu sebanyak yang diminta. Perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan jumlah dana modal yang tersedia untuk suatu proyek atau keputusan tertentu. Ada juga kendala hukum dan keterbatasan teori perusahaan. Kendala hukumnya adalah contoh upah yang minimum, standar kesehatan dan keselamatan, standar emisi polusi, hukum dan aturan tentang praktek-praktek bisnis yang tidak jujur. Ada juga keterbatasan teori perusahaan, yaitu teori memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Teori lainnya ada maksimasi penjualan, maksimisasi utilitas manajemen, perilaku pemuasan. Nah, yang disebut maksimasi penjualan, maksimasi utilitas manajemen adalah teori ini diperkenalkan oleh William Baumol. Perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan pemegang saham. Dan yang maksimasi utilitas manajemen diperkenalkan oleh Oliver Williamson. Datangnya perusahaan modern yang berdampak pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan. Manajer lebih tertarik untuk memaksimumkan kepuasan mereka yang diukur dengan kompensasi, jumlah staf, tingkat kontrol terhadap perusahaan. Dan yang disebut perilaku pemuasan ada diperkenalkan oleh Richard Kiart dan James March. Karena kerumitan yang sangat besar dalam menjalankan perusahaan modern, suatu tugas seringkali dipersulit oleh ketidakpastian dan kurangnya data. Manajer tidak mampu memaksimumkan laba tetapi hanya dapat berusaha untuk memuaskan beberapa tujuan dalam hal penjualan, pertumbuhan, laba pangsa pasar, dan lain-lain. Sekarang kita bahas kesimpulan teori perusahaan, laba bisnis versus laba ekonom. Persaingan keras yang terjadi pada sebagian besar produk dan sumber daya saat ini memaksa manajer untuk memberikan perhatian yang lebih pada laba. Agar perusahaan tidak bangkrut atau mereka tersingkir, sama dengan teori maksimasi laba atau nilai dipertahankan, laba bisnis versus laba ekonom. Nah, bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba adalah penerimaan perusahaan dikurang biaya eksplisit. Biaya eksplisit di sini adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan dari kantong perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Contohnya upah, bunga, sewa. Nah, bagi ekonom, laba itu adalah penerimaan perusahaan dikurang biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Biaya implisitnya adalah mengacu kepada nilai input yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk proses produksinya sendiri. Contoh biaya implisitnya itu ada hasil yang dapat diperoleh perusahaan dan menginvestasikan modal dan menyewa lahan dan input lain milik perusahaan ke perusahaan lain. Nah, sekarang adalah fungsi laba. Nah, laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Laba merupakan ganjaran bagi efisiensi yang lebih besar. Sistem laba tidak sempurna. Pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang lebih luas. Sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.